Washington News and Talk. Menjelang pemilu 2024, informasi hoax atau informasi bohong semakin masif. Kementerian Kominfo pada 27 Oktober 2023 yang lalu mencatat ada sekitar 101 isu hoax yang beredar mengenai pemilu sejak Januari 2023 sampai 26 Oktober 2023. Bahkan Menkominfo Budi Aristiadi menjelaskan isu hoax tahun 2023 meningkat 10 kali lipat dibanding tahun 2022. Sepanjang 2022 hanya terdapat 10 isu hoax pemilu, namun sepanjang Januari hingga 26 Oktober 2023 tercatat ada sekitar 91 isu hoax pemilu. Bagaimana menjaga agar informasi hoax tidak meningkat pada pemilu ini? Kita akan jumpai Presidium Mafindo, Komite Litbang, Loina Palolokrina Pranginangin. Getar Pemilu 2024. Bu Loina, jika melihat situasi terkini, bagaimana sebenarnya kondisi politik terkini dan juga iklim demokrasi kita menjelang pemilu 2024 yang sudah semakin dekat ya, kurang lebih mungkin hanya sekitar 1,5 bulan barangkali begitu ya. Bagaimana Bu melihatnya? Kalau tadi disebutkan bahwa isu hoax ya, tapi yang terkait dengan isu pemilu itu meningkat, kami juga di Litbang Mafindo memang mendeteksi itu ya Mas. Yeah. Jadi sampai Oktober kemarin itu kami memiliki data sekitar 80-an, hampir 90 ya, isu terkait pemilu 2024 ya. Nah tetapi kalau kita melihat saat ini, jadi dalam minggu-minggu ini terjadi penurunan sebetulnya gitu ya. Tapi saya harus disclaimer dulu nih Mas Junior ya. Junior Bu ya. Bahwa yang dimasuk di dalam analisis kami memang adalah hoax yang terdeteksi, terjaring oleh tim Mafindo gitu ya Mas. Sehingga mungkin datanya agak berbeda sedikit dengan Kominfo karena memang keterbatasan jumlah personil fact-checker di Mafindo. Tetapi itu pun kan sebetulnya sudah hampir sama ya isu hoax pemilu. Kalau tadi di Kominfo mendeteksi sekitar 110, memang kami sampai Oktober sudah mendeteksi sekitar 85. Kalau kita bicara di bulan November, ada turun naiknya gitu. Dinamika hoax itu terlihat sekali. Bagaimana kami melihatnya? Jadi di tanggal 28 November ketika mulai kampanye pemilu, itu hoax itu ada 20 secara total ya, sepanjang hari itu. Berapa isu yang terkait pemilu? 14 Mas. Besoknya di tanggal 29 itu 20 secara keseluruhan. Tetapi yang terkait dengan politik hanya 6. Nah, di 30 November dia langsung turun hanya 13. Yang politik 4. Yang sekarang bagaimana? Kalau kita lihat, jadi kalau di minggu yang lalu itu rame sekali gitu ya, hoaxnya aja, berarti dalam 3 hari terakhir, 28, 29 sampai 30, itu sudah hampir, udah 50 lebih ya Mas. Nah, yang terkait dengan pemilu itu sekitar 24 ya. Itu baru 3 hari ketika kampanye dimulai. Tetapi kalau kita lihat ternyata pergeserannya cukup besar di minggu ini, Mas Junior. Karena misalnya di tanggal 8, tanggal 7, tanggal 6 itu jumlah hoax terkait politik atau pemilu itu mulai menurun gitu. Jadi cuma 1 gitu ya, atau cuma 3 gitu dalam sehari. Apa yang bisa kita simpulkan sebetulnya dari dinamika hoax ini, ternyata distribusi hoax itu selalu mengikuti dinamika yang ada di masyarakat gitu loh Mas. Jadi ketika rame mulai kampanye, hoax terkait pemilu banyak gitu. Nah sekarang kalau kami melihat mungkin karena kampanye sekarang masih lebih banyak di daerah-daerah gitu ya. Jadi secara nasional itu hoax terkait pemilu saat ini masih adem ayem gitu loh Mas Junior. Jadi belum semasif ini ya, yang lalu ya. Kalau lihat informasi hoax yang menyebar berarti kontennya konten apa kalau yang dipantau oleh Mafindo, Bu Loina? Jadi kalau kita lihat tuh begini ya Mas, waktu kita meneliti gitu satu persatu hoax-hoax itu, ternyata itu isinya bombastis gitu loh Mas. Jadi misalnya di tanggal 28 November itu waktu hari pertama kampanye itu, isinya adalah geger pagi ini gitu ya. Ada kata-kata seperti itu. Nah geger pagi ini kemudian misalnya terkait dengan Prabowo ternyata terciduk gitu ya, korupsi sekian triliun. Nah
kami melihat bahwa ada nuansa emosional yang dimainkan di dalam hoax-hoax tersebut. Sehingga sebenarnya Mas, kalau logika berpikir kita jalan, kita langsung paham, nggak mungkin nih, gitu ya. Terus yang kedua, catatan kedua, jadi selain pakai geger, pakai ini, geger sore ini, gitu. Kabarkan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kata-katanya itu banyak salah loh sebenarnya Mas. Oh iya. Jadi misalnya pakai kata, terciduk gitu ya. Terciduk itu bukan TERCIDUK, bukan. Tapi CY. Jadi kalau orang saya sering menemukan tuh kadang tuh ya. Yes, jadi kalau orang meneliti gitu ya, ini nama salah gitu ya. Barack Obama mendukung Amin katanya loh Mas. Barack Obama mendukung Amin. Tapi nama Barack Obamanya itu gitu ya, bukan BARACK, tapi BARK gitu loh Mas. Nah kalau kita yang gitu ya. Berpikir kritis. Nah, nanti kalau misalnya kemudian diprotes gitu, itu kan berita salah. Ya memang maksud saya bukan Presiden Amerika gitu loh. Memang dia bikinnya tuh salah sengaja supaya misalnya ketika ada celah, ketika dia kemudian akan terkena gitu ya, misalnya penegakan hukum dan sebagainya, lah dia ngeles. Memang siapa yang bilang saya mau ngomong ke situ gitu loh Mas. Nah itu catatan-catatan yang kami lihat gitu di dalam hoax-hoax pemilu saat ini. Memang yang masih menonjol adalah kepada calon-calon. Jadi misalnya yang lagi rame, misalnya tentang Gibran gitu ya. Waktu kita punya isu tentang ijazahnya Gibran gitu. Nah salah satu hoax itu gini katanya Mas Yuniar. Jokowi mau minta Kemendikbud gitu loh. Lah kan kok ini kok nggak mungkin ya gitu ya. Ceritanya kok kayaknya nggak masuk akal gitu. Terus misalnya ada video misalnya di tanggal 6 Desember ini video di TikTok ya. Video Raffi Ahmad mendukung Amin gitu ya. Tapi ketika kita buka itu isinya tuh video Raffi Ahmad sedang ngapain gitu ya. Terus video pasangan Amin sedang ngapain. Cuman digabungin aja gitu. Nah kalau kita berpikir kritis tuh, ini cuma digabung-gabungin nih. Sebenarnya nggak begini nih kejadiannya. Gitu. Ini yang paling heboh nih ya, Mas Junia. Satu lagi nih, saya kasih contoh ya. Yang tadi emosional itu ya. Ada video di Facebook. Ini tanggal 5 Desember ya. Begini bunyi narasinya. Gedung KPU banjir darah. Ribuan mahasiswa desak KPU tolak Gibran jadi cawapres. Waduh. Nah, bener kan? Jadi nadanya itu kayak mau mancing kita buat emosi gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya pola yang digunakan oleh para produsen dan distributor hoax ini kelihatan banget gitu loh, Mas Yuniar. Iya. Itu. Oke, baik. Sudah ada pendengar yang menunggu ternyata, Bu Lena ya. Ada Pak Udin di Boyolali sudah di ujung telepon. Pak Udin, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Udin, silahkan. Monggo Pak Udin. Yuniar dan Bu Rohina dari Mafindo. Bu Laina ya, silakan. Hoax itu menguasai pikiran dan merusak pikiran gitu ya. Merusak kesehatan pikiran. Nah itu cara menekan hoax seperti apa Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyakan juga Pak Udin ya. Sudah keduluan Pak Udin ya. Bagaimana kemudian mencegah upaya yang dilakukan untuk mencegah informasi hoax ya. Karena tadi kalau Pak Udin menambahkan hoax itu merusak pikiran. Ini bagaimana? Tanggapannya boleh silakan Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Udin di Boyolali ya tadi ya. Ya. Oke. Jadi bagaimana cara menangkalnya ya? Nomor 1, memang peningkatkan literasi hoax masyarakat Indonesia. Itu nomor 1 Pak Udin. Nah literasi hoax ini adalah berarti keterampilan masyarakat Indonesia untuk mengidentifikasi apakah informasi yang diterimanya itu hoax atau bukan. Nah ini tugas siapa? Kan gitu ya, ini tugas siapa? Ini ada data sebetulnya dari survei dari Kata Data. Di tahun 2022 kemarin ya. Jadi di tahun 2022 dibuat survei kepada 10.000 sekian masyarakat Indonesia dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya Mas ini ya. Isinya bagaimana?
Jadi salah satu pertanyaan adalah, seberapakah kemampuan Anda mengenali sebuah informasi adalah hoax? Jawabannya nih ya Mas, yang bilang sangat yakin cuma 7%. Yang bilang yakin 15%. Berarti yang punya kemampuan, yang yakin dia mampu, itu hanya sekitar 20 sekian persen ya Mas. Nah, terus yang ke tahapan yang di level ketiga, yang antara yakin dan tidak, itu 45%, Mas. Berarti ada masalah di situ, gitu ya. Masyarakat Indonesia masih belum terlalu pede, gitu ya, bahwa dia mampu mengidentifikasi. Nah, data ini kan kemudian kita kita lihat, gitu, kita fokus. Nggak mungkin kita cuma minta pemerintah untuk melakukan literasi hoax. Dan sekarang, jadi selama tahun 2023 ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat sipil, kita bahu-membahu gitu ya, untuk mengadakan seminar, lokakarya, gitu ya. Misalnya di Mavindo kita punya program Tular Nalar. Nah, Tular Nalar itu adalah sebuah program untuk meningkatkan daya kritis masyarakat untuk mengidentifikasi informasi gitu. Tapi itu memang nggak selalu harus ke pemilu ya. Jangan lupa penipuan online lagi rame juga loh sekarang. Kemudian judi online juga lagi rame gitu sekarang. Jadi untuk meningkatkan daya kritis masyarakat ini, meningkatkan kemampuan literasi hoax masyarakat, kita bahu-membahu ya. Kalau di pemerintah itu kan ada namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Itu jalan ya, saya aja jalan ke Ambon, ke Makassar gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat di sana. Kemudian dari sisi masyarakat sendiri, misalnya dari organisasi masyarakat, Mavindo itu di Tular Nalar itu ada 500 kelas, Mas. Untuk mengajari orang-orang gitu ya. Secara ada yang level ke pemuda, pemilih pertama ketika bicara tentang isu hoax pemilu gitu ya. Nah, dan kita lakukan gitu loh Pak Udin. Mari kita bersama-sama ya. Bawaslu juga melakukan ya. Kemudian dunia akademisi juga melakukan. Tapi ada cara kedua, Mas. Sebelum ke cara kedua, boleh saya ke pendengar, Bu? Boleh, monggo. Ada pendengar ya, saya mohon maaf potong dulu ya. Karena dua pendengar sudah menunggu ini, Bu Laina. Ada Pak Heru di Tangerang. Pak Heru silakan. Selamat siang. Selamat siang Pak Heru, silakan. Menurut saya sekarang ini rakyat ini udah pinter ya, bisa memilih media mana yang benar, mana yang istilahnya ecek-ecek. Kedua, istilahnya walaupun dipoles gimana sama satu media tertentu, tapi kan kita tahu jam terbang istilahnya antara ketiga calon ini ya seperti Anies, Prabowo, Ganjar. Kan mereka dulunya kan pejabat publik gitu. Kita tahu mana yang benar-benar mereka jadikan, mana-mana menggunakan THP gitu kan istilahnya. Jangan sampai rakyat ini selalu disuguhkan dengan madu padahal racun. Jadi istilahnya media juga ini punya tanggung jawab istilahnya buat mengedukasi masyarakat juga. Makanya kita undang Bu Laina nih Pak Heru. Ya justru itu, jadi jangan sampai media ini membuat narasi seolah-olah diem ini rajin kerja, banyak ngomong, nggak ada kerjanya. Jadi jangan begitu juga. Jadi istilahnya otomatis kan yang banyak kerja juga kan karena dia ngerjain gitu loh. Gitu satu. Kedua, istilahnya tanggung jawab dari Menkominfo lah ini istilahnya kalau bisa istilahnya kalau ada hal-hal yang begini jadi nggak berpihak siapapun yang istilahnya menebarkan berita hoax ya harus cepat-cepat inilah itu jangan sampai ke masyarakat luas. Terus istilahnya dari panitia pemilihnya sendiri harus netral, jangan sampai panitia pemilihnya sendiri menjadi sumber fitnah gitu istilahnya. Jangan sampai jadi omongan di masyarakat. Peraturan yang emang udah ada jalankan, jangan dirubah-rubah mau sendiri gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuri Tangerang ya. Satu lagi ada Pak Hamdi di Pamulang. Silakan Pak Hamdi. Terima kasih. Ya, saya kira ini perlu gerakan bersama ya, terutama Menkominfo. Ini kalau bisa sih kerjasama dengan Menteri Agama ya, karena jadi yang punya masjid se-Indonesia kan. Atau DMI barangkali Pak ya? DMI juga ya, Dewan Masjid itu Pak Yusuf Kala itu juga ya. MUI kan sudah gitu ya. Coba ini ke masjid-masjid belum Pak. Jadi kalau dalam 2 bulan lebih ya, tiap Jumat paling enggak ya, disisipin, jadi ada kewajiban seorang khotib menyisipkan soal melarang hoax lah gitu ya, menebar hoax. Ini saya kira penting, itu strategis itu, DMI atau Menteri Agama lah ya, yang membawai masjid-masjid itu.
Padahal dalam Al-Quran kan jelas tuh, wailun likulli humazatil lumazah kan itu. Neraka wail itu bagi orang suka menebar kebencian, fitnah, ya. Itu hoax, itu jelas. Tapi kita kadang lupa, nggak diingetin. Jadi baik juga kalau setiap masjid itu ada diselipin tiap khotibnya itu bisa kok ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ada dua pendapat tadi ya. Yang terakhir ini Pak Hamdi menggunakan dalil agama untuk memperkuat bahwa tidak boleh hoax ya. Tanggapannya silakan Bu Laina. Ya, sebelum kita masuk ke yang menjawab pertanyaan, saya terusin dulu ya. Oh ya, yang tadi yang nomor 2 ya, belum ya, tadi ya, silakan. Yang nomor 2 ya. Oke, jadi kenapa bisa terjadi hoax, distribusi hoax gitu ya? Dari riset-riset yang kami lakukan, ternyata distribusi hoax itu terjadi karena ada gap informasi, Mas Junior. Jadi gap informasi ini gini. Masyarakat itu tidak tahu bahwa ternyata ada aturan ini seperti ini gitu ya. Atau masyarakat itu tidak tahu kalau dalam kaitan dengan pemilu itu ada tahapan pemilu seperti ini gitu ya. Itu yang dimanfaatkan oleh para produsen dan distributor hoax. Jadi mereka tahu bahwa ini ada kesenjangan informasi. Jadi mereka kemudian memelintir informasi yang beredar sesuai dengan tujuan sesatnya mereka gitu ya. Motifnya ini kan macam-macam ya, ada yang mungkin karena ideologi, mungkin karena motif cuan di situ ya. Tapi ada juga yang motifnya karena iseng, pingin rame aja, pingin ribut aja gitu ya. Nah ini semua terjadi tadi saya sebutkan karena ada kesenjangan informasi. Berarti di sini ada permasalahan kurangnya sosialisasi. Kalau misalnya terkait dengan peraturan pemilu misalnya, berarti yang kurang melakukan sosialisasi adalah dari lembaga penyelenggara pemilu gitu kan. Nah itu yang kemudian kita membantu misalnya, oh ini kepada Bawaslu, kepada KPU, oh ini ada informasi bahwa beredar hoax WNA diberi KTP dan karena dia punya KTP dia boleh ikut memilih. Apakah informasi ini hoax atau bukan kan gitu ya? Nah akhirnya kami kemudian istilahnya melumpuhkan vaksin tersebut. Bagaimana melumpuhkan si virus hoax tersebut? Bagaimana caranya? Mafindo mencari sesat berpikirnya di mana sih gitu ya? Ternyata setelah kita berdiskusi dengan penyelenggara pemilu, akhirnya kami tahu gitu bahwa WNA itu memang dikasih KTP, Mas Junior. Ada, apalagi kalau dia misalnya tinggal untuk kerja itu lama gitu, lebih dari 1 tahun. Jadi mereka itu dikasih KTP. Berarti informasi yang beredar bahwa WNA diberi KTP itu betul. Benar, itu sah, ya. Gitu kan? Sah, betul, tapi pemelintirannya di mana? Nah, pemelintirannya di mana? Satu, ternyata menurut aturan WNA itu KTP-nya warna merah muda, Mas. Bukan biru muda seperti kita ya? Ya. Yes. Pelintiran yang kedua, KTP WNA itu berbatas waktu, Mas. Kayak kita kan seumur hidup. Otomatis dengan semua pelintiran ini sebetulnya statement bahwa WNA boleh memilih mencoblos di pemilu itu menjadi hoax. Itu kesesatan informasinya kan gitu ya Mas. Nah proses atau tahapan kita melakukan analisis terhadap hoax yang beredar itu kan yang disebut pre-banking Mas. Oh, apa itu namanya? Ini loh kesesatan berpikirnya. Pre-banking. Pre-banking ya, vaksinasi, iya, vaksinasi hoax gitu. Jadi hoax itu kita lumpuhkan gitu ya sebagai virus. Ini loh yang benar itu, yang benernya yang ini, yang sesat berpikirnya ini. Nah, itulah yang kemudian kita sebarluaskan. Kita minta misalnya lembaga-lembaga baik media maupun lembaga penyelenggara pemilu, ayo sebarkan melalui jalur-jalur komunikasi yang kalian punya gitu ya. Tadi ada pertanyaan juga ya, ada pernyataan dari Pak Heru dan juga Pak Hamdi berkaitan dengan hoax ini. Monggo silakan ditanggapi Bu. Jadi ini hasil penelitian kami di Litbang ya Mas. Di tahun 2018, 2019 sampai 2022 itu WhatsApp masih menjadi salah satu sumber distribusi hoax. WhatsApp ya, yang tertinggi itu sebenarnya Facebook. Jadi Facebook itu 60 sekian % gitu. Tapi terus dia turun terus. Di tahun ini di 2023 walaupun
hasilnya belum terekap semua ya, karena kita kan masih masuk di Desember. Kami sudah lihat polanya. Jadi sekarang itu polanya di Facebook tetap dia sekitar 30 sekian persen ya Mas. Kemudian Mas sekarang yang tadinya nggak ada gitu. Jadi sekarang YouTube itu menjadi saluran hoax yang cukup tinggi. 30 sekian juga. Persentasinya hampir sama, 34 sekian. Bersama dengan Facebook. Ya, tapi yang asik ini ya buat saya gitu ya Mas. WhatsApp itu turun Mas. Cuman tinggal 6%. Padahal WhatsApp itu dulu ini loh, menjadi forum-forum penyebar hoax WhatsApp dulu. Ya. Apalagi grup-grup keluarga itu Bu. Ya, tahun lalu itu masih 13,5% Mas yang WhatsApp. Nah, apa? Jadi kalau orang Indonesia tuh kan gini, untung gitu ya, tetap selalu lihat positifnya gitu. Nah, saya melihat ketika WhatsApp ini turun gitu ya, angka sebagai saluran penyebar, saya tuh seneng karena berarti ya Mas, sekarang itu WhatsApp tidak lagi digunakan sebagai sumber penyebaran hoax di grup-grup WA gitu ya. Artinya apa? Ada kesadaran dari pribadi, individu-individu masyarakat Indonesia sekarang untuk menahan diri gitu loh Mas. Oh ini nggak boleh nih. Ini kalau ini saya belum yakin, berhenti di saya saja. Nah ini kan WhatsApp ini kan aplikasi percakapan ya Mas. Artinya ketika di dalam WhatsApp itu kita terkonek satu sama lain itu karena kita memang ada interaksi gitu ya, kita kenal gitu ya. Nah, beda dengan sosial media. Kalau platform sosial media seperti Facebook atau seperti YouTube, itu kan kayak kita tuh ngomong tapi di lapangan gede gitu ya Mas, yang kita nggak ada interaksi sebetulnya kadang dengan orang-orang yang menjadi audiens kita. Di sini ternyata di Facebook, kemudian di YouTube, kita masih nambah gitu. Nah, permasalahannya Mas, kalau dulu bentuknya ketika di Facebook misalnya pun masih, itu cuma narasi plus foto. Jadi gampang banget gitu kita mengenali. Ini fotonya sama narasinya nggak nyambung gitu ya. Atau ini fotonya kemana, atau ini narasinya pelintiran nih teksnya gitu ya. Karena ini nggak gini gitu. Tapi Mas bayangin kalau bentuknya video. Bentuk video itu kan berarti berbagai macam scene ya, terus atau berbagai macam foto digabung jadi satu kan ya Mas? Iya, betul-betul. Nah, berarti kan itu sulit sekali untuk kita kemudian mendetek ini di bagian mana yang hoaxnya, di bagian mana yang benernya, gitu kan? Nah, itulah yang menjadi kesulitan ketika kemudian hoax itu sekarang bentuknya video. Karena akhirnya dia seakan-akan gitu ya, seakan-akan dia menjadi sebuah kebenaran. Apalagi ketika sudah pakai AI di situ. Yang kayak Presiden Jokowi bisa ngomong dengan berbagai bahasa misalnya kan. Itu kan mulus banget gitu ya Mas. Kelihatan bener mulutnya bergerak gitu ya. Padahal itu bukan informasi yang salah gitu. Nah jadi di sisi yang lain saya bahagia karena ternyata di WhatsApp sekarang sudah mulai ada pengereman gitu ya untuk memforward informasi yang salah. Tapi di media sosial ternyata dia masih dan malah makin masif gitu Mas. Di YouTube misalnya kami mendeteksi ada 80-90 akun loh Mas. Yang memang hobi banget menyebarkan itu. Dan dalam satu harinya ada akun yang dia naikin itu sampai 8-9 hoax. Satu hari Mas. Wah. Jadi bisa dibayangkan gitu. Banyak ya Bu ya? 8-9. Kalau 1 bulan itu berapa? 240-an lebih. Nah, dan itu sebetulnya menunjukkan begitu ya Mas, itu menunjukkan bahwa sekarang hoax itu adalah sebuah industri. Karena kita bicara di situ ada produksi yang luar biasa. Oke, baik. Ada pendengar sudah menunggu juga Bu Laoni. Ada Pak Dadi di Tangerang. Pak Dadi silakan. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang Pak Dadi. Selamat siang Ibu narasumber ya. Saya mau nanya dan Ibu ini yang paham sekali untuk ini ya. Begini, bagaimana Pak? Menanyanya begini. Tadi Ibu sebutkan sekarang di WA itu sudah turun banyak ya katanya yang bikin hoax tuh ya. Jadi mungkin karena ini bukan ada undang-undang ITE dan identitasnya kan ketahuan Bu. Nah, mereka kan akan mikir 2 kali 3 kali. Nah, pertanyaan saya, memang kenapa sih banyak akun-akun pada ternak akun itu kok nggak bisa dihilangin? Gimana sih Bu caranya Bu?
Itu loh, ini yang tadi Ibu 90 ini bukan ribuan Bu, bisa bikin ribuan tuh orang bikin akun. Nah itu gimana teknologi kita nggak bisa ngilangin seperti itu Bu. Kalau pertanyaan saya itu, jadi yang bikin risuh kan itu. Kalau di WA karena datanya ada ketahuan bisa dilacak dari si A, si B, C. Yang pertama siapa, ya kan? Istilahnya kan begitu bisa dilacak. Tapi kalau di yang Ibu sampaikan tadi, itu kan kayak di lapangan besar benar juga. Apakah datanya mereka ketahuan? Nah makanya saya bilang begini, kalau memang sudah kayak begini, ini sulit Bu. Kecuali hanya pegang satu aja. Kita harus seleksi mana-mana yang penyebar itu. Ya kan, kayak akun ini, contohnya akun aja lah. Terang akun itu loh. Akun-akun nggak bener itu kan banyak sekali Bu. Ini nggak cuma ngurusin hoax, tapi juga banyak akun yang cuma like gitu ya, subscribe dan gitu ya. Intinya begini Mas, ini kan semua kan uang Bu. Makin diposting, makin duitnya makin masuk terus dia itu. Gitu loh. Ini kan begitu. Nah kitanya dibodohin kita ini sebetulnya. Jadi semakin banyak yang mau posting, ya kan, terpengaruh. Ini duitnya langsung ini. Dia si penyebar itu dapat kan duitnya masuk terus. Sedangkan produsernya tambah bagus lagi. Jadi kita ini sebetulnya dibohongin lah. Kita itu nggak waspada gitu loh. Hanya teknologinya bagus, tapi akhirnya merusak rakyat. Bikin kita ketemu intinya Pak Dari ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga bacakan beberapa WA ya, Bu Launi. Ada Pak Sony yang menyampaikan berita bohong itu kalau dibuat orang pintar ini biadab. Kadang orang yang terlalu fanatik sama calon bisa membuat berita bohong agar dibahas, diulas. Kalau saya ngapain ditanggapin? Makanya saya dengerin radio, berita TV, berita kalau di YouTube narsumnya yang baik seperti beberapa channelnya. Kemudian juga ada lagi Bu Laina, pendengar kami yang menyampaikan pendapat, ada Pak Dendi. Ini agak menyinggung sedikit tapi saya bacakan juga. Berdasarkan pengalaman selama pemerintahan Jokowi, produksi hoax adalah pemerintah sendiri seperti kasus TKI Cina di Sulawesi. Awalnya pemerintah membantah tidak ada TKA Cina dan akhirnya setelah kerusuhan terbukti bahwa TKA Cina memang ada. Ini dua tanggapan dan juga Pak Dadi. Boleh tanggapi Bu Laina, silakan. Oke, terima kasih Mas Junior, rame banget nih ya. Oke, memang kalau bicara hoax itu, karena itu ada di depan mata kita gitu sebetulnya ya, dia seliweran gitu ya. Contoh ketika di YouTube gitu ya Mas Junior. Tadi saya sudah sebutkan bahwa hoax itu adalah sebuah industri. Jadi ketika kita bicara industri itu berarti ada pembuatnya dan ada pengedarnya ya. Nah, bayangkan oleh Mas Junior dan teman-teman pemirsa. Sebuah video hoax di YouTube, AdSense-nya jalan, Mas. Jadi ketika orang semakin banyak yang nge-like, AdSense-nya tuh akhirnya jadi cuan, Mas. Ya. Dia sudah menyebarkan hoax, melukai hati kita gitu ya. Karena dia kemudian membuat kita terpolarisasi, membuat kita berantem, terus dia dapat duit, Mas. Ini barangkali sebagai cuan berujung petaka barangkali, Bu. Nah, itu kan nggak fair ya. Jadi memang kami pun misalnya sebagai organisasi masyarakat sipil, kami juga komplain gitu kepada platform-platform yang ada, yang AdSense-nya kemudian dimatikan dong. Masa dia udah bikin rusuh, terus dia menari-nari berpesta di atas kerusuhan kita. Itu satu catatan. Nah, apakah kemudian platform mau mendengar? Perlu aturan hukum kan? Lagi-lagi itu di luar jangkauan kami sebagai organisasi masyarakat sipil. Itu perlu aturan yang jelas dari pemerintah. Nah, ketika kita bicara ke pemerintah, berarti ada bagian pemerintah di situ yang pemerintah harus melihat ada fenomena ini gitu ya. Dan kami juga percaya bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Saat ini sekarang semua sedang bergerak, sedang berusaha juga. Dan satu yang harus saya kasih tahu adalah bahwa sekarang pemerintah, organisasi masyarakat sipil dengan Bawaslu dan KPU misalnya, kami itu sedang berkoordinasi kok. Karena menurut kami ini udah sangat urgent sekali, kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri gitu. Dengan elemen-elemen masyarakat juga kami melakukannya. Ya, jadi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama misalnya, saya misalnya, waktu itu saya kasih sosialisasi ya tentang hoax misalnya kepada tokoh-tokoh forum kerukunan umat beragama di Bogor. Itu kan isinya tokoh-tokoh agama semua gitu, dan semuanya menyambut baik karena semua tuh sama. Nggak mau lagi Bu terjadi seperti 2019 gitu ya.
dengan pengalaman kita di pemilu tahun lalu yang akhirnya sih membuat kita, oh ya kita paham. Nah tapi permasalahannya di sini Mas. Sekarang bagaimana dengan masyarakat? Udah tahu video itu misalnya video hoax. Tadi Bapak siapa ya bilang, kan kita sudah pinter-pinter gitu masyarakat. Ternyata belum gitu ya. Masyarakat itu belum sepintar. Mungkin bapak-bapak yang sering pemirsa mendengarkan radio atau menonton televisi, mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang kredibel, betul sudah pintar. Tapi ternyata masih banyak loh di luar sana masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi hoax yang cukup gitu. Nah, orang-orang seperti ini kemudian yang men-like, men-subscribe gitu ya, akun-akun di platform-platform tersebut. Dan mereka sendiri mungkin nggak tahu bahwa itu adalah hoax gitu. Nah itu yang saya bilang, ini menjadi tanggung jawab dari kita bersama gitu. Kami Mafindo juga melakukan apa yang jadi bagian tanggung jawab kami. Tokoh-tokoh agama, pemerintah juga melakukannya. Nah tapi kita masyarakat yang mungkin kita lebih pintar daripada masyarakat yang lain, yuk kita bersama-sama juga gitu menanggung beban ini. Sehingga begini sih sebenarnya Mas Yuniar. Tadi saya sudah ingatkan berkali-kali, ini sebuah industri. Ketika kita bicara industri, ya hoax itu ya akan ada, akan diproduksi. Tetapi ketika masyarakat paham bahwa hoax itu nggak perlu diladeni, nggak perlu di-like, ya, nggak perlu di-subscribe misalnya akunnya, kan dia menjadi jalan sendirian. Nggak ada cuan buat dia. Sehingga dia sendiri tidak punya modal gitu ya untuk mengekspansi bisnis hoaxnya. Nah itu yang tadi saya sebutkan, yuk kita bersama-sama masyarakat saling mengingatkan. Misalnya dari kita yang mendengarkan ini ke orang-orang terdekat kita gitu. Ini kalau YouTube kayak gini misalnya nih ya, anak kita dia suka nonton misalnya YouTube gitu. Ya tolong dikasih tahu misalnya, oh yang ini jangan, nah ini bukan yang baik nih, akun yang ini juga bukan gitu. Kalau misalnya nggak ragu gitu ya, silahkan memverifikasi ke sumber-sumber resmi, bisa ke Google, bisa ke hoax, ke Kominfo misalnya ya. Kalau di Mafindo kami punya website misalnya Turn Back Hoax. Di situ ada contoh-contoh informasi yang adalah hoax. Kemudian di situ juga ada kalau ada aduan menemukan hoax, silakan menghubungi gitu ya. Nah, itu semua dimanfaatkan dan kita saling mengingatkan sebagai elemen masyarakat. Jadi diharapkan yang industrinya mati sendiri sih. Kenapa? Karena masyarakat kemudian nggak peduli, bikin aja. Tapi kita sih menganggap itu bukan sebuah informasi yang perlu kita berikan respon. Begitu Mas Yuniar. Ya, terakhir barangkali ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat ya berkaitan dengan isu hoax ini. Kira-kira apa upaya yang cukup efektif untuk mengingat di era digital ini kan yang serba cepat dengan media sosial dan juga lainnya menjadikan penyebaran informasi ini begitu cepat. Apa kemudian yang harus ditekankan? Terakhir, silakan Bu Aloina. Ya, yang terakhir, sebuah informasi yang baik itu harusnya mengandung 5W plus 1H gitu ya. Jadi konsep itu saja yang kita harus tahu dulu di diri kita pribadi. Yang pertama ada apanya. Ya, yang kedua ada who-nya, siapa yang menyebarkannya. Yang ketiga ada when, yang keempat ada where, ada tempat ya, ada kapan itu terjadi dan kemudian ada why, ada alasan kenapa informasi itu dianggap penting untuk disebarluaskan. Nah, yang terakhir ada how. How ini adalah bagaimana informasi tersebut disebarluaskan. Ketika misalnya informasi tadi yang di awal sudah saya sebutkan mengandung aspek emosional yang membuat kita tuh jadi haru biru gitu ya, kita menanggapinya ada yang marah gitu atau ada yang ketakutan sangat berlebihan, itu kita harusnya alarm berpikir kita jalan dulu. Kemudian yang kedua tadi saya sudah sampaikan ada banyak tipe-tipe di dalam informasi tersebut. Itu berarti alarm kita juga harus berjalan. Yang ketiga, tidak ada penanggung jawab terhadap informasi tersebut. Nggak tahu, nggak jelas dari mana gitu. Nah, dengan berbagai faktor ini, itulah yang mendorong kita berpikir kritis. Apa yang harus kita lakukan? Kita verifikasi. Ini saya dapat informasi kayak gini, benar nggak sih gitu ya? KPU lautan darah gitu kan? Ini benar nggak sih? Cari informasi di sumber-sumber yang resmi dan terpercaya.
Cek ke websitenya Kominfo, ada nggak sih informasi ini? Cek misalnya di Google, kalau itu hoax biasanya udah ada tuh tandanya salah gitu ya di depan informasi tersebut. Atau cek misalnya tadi seperti saya sebutkan, di Mavindo boleh masuk ke turn back hoax misalnya. Nah, kalau kita sudah memverifikasi, kita kemudian akan dapat informasi yang sebenarnya apa. Kalau itu bukan informasi yang benar, atau itu hoax, biarlah itu berhenti di kita saja. Jangan kita forward atau share ke tempat yang lain. Itu catatan penutup dari saya, Mas. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami, Bu Laina. Selamat siang, Bu Laina. Selamat sore, Mas Junior. Ya, terima kasih. Dengan pendengar Presidium Mavindo Komite Litbang Laina Lalulu Krina Parangindangin. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah masuk ikut berbincang bersama kami, ya, beberapa pendengar kami, dan juga mohon maaf bagi para pendengar yang belum berkesempatan ataupun juga pendengar lain yang belum kami bacakan pesan singkatnya. Elshinta News and Talk.